Saat kita menatap jauh ke depan, kita hanya bisa melihat pohon-pohon dan keindahan-keindahan yang ada, tapi kita tidak bisa melihat ke dalam. Ada apa sebenarnya di bawah pohon-pohon tersebut, di dalam hutan tersebut? Hanya seperti itu sepengetahuan kita. Pengetahuan kita yang terbatas oleh apa yang kita pandang. Pengetahuan kita yang terbatas oleh apa yang kita lihat. Pengetahuan kita terbatas kepada apa yang terlihat tampak secara fisik. Hanya itu yang bisa kita ketahui. Bagaimana dengan kematian yang tidak terlihat secara fisik? Apa yang terjadi setelah kematian? Apakah ketika kita sudah meninggal, kita akan mengalami taman yang indah, taman yang begitu mengesankan seperti itu? Kita akan mengalami peristiwa yang sangat yang kita tidak sukai, seperti kehidupan di tanah yang tandus ini. Seperti itulah misteri kehidupan bagi kita. Kehidupan itu seperti perjalanan yang kita tempuh. Ada liku-liku, ada batu-batu, dan ada lubang. Bahkan ada jalan becek yang harus kita lalui. Tetapi semuanya menuju pada satu titik, yaitu titik kematian. Seperti itulah kehidupan yang kita jalani. Itu sebabnya apa yang kita lakukan selama perjalanan kehidupan, itulah yang paling penting, supaya dalam kematian kita menjadi orang yang benar-benar berguna. Dari mana asal mulanya kematian? Kematian itu berasal dari dosa. Dosalah penyebab kematian. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia sudah mati karena dosa. Mati secara rohani, juga mati secara jasmani, dan akan menerima kematian kekal. Sejak itu semua manusia harus mengalami kematian. Kalau kita belajar dari kehidupan, kita bisa melihat keadaan dunia ini. Kita bisa melihat keadaan manusia. Semua manusia ternyata memiliki satu titik, yaitu kematian. Tidak ada manusia yang bisa lepas daripada kematian. Semua yang berada di bawah kolong langit ini akan mengalami yang namanya kematian. Kematian terdiri dari banyak cara. Bisa saja orang meninggal karena usianya sudah sangat lanjut, lalu dia meninggal. Bisa saja dia juga meninggal karena sakit penyakit yang dia alami, sehingga saat dia masih usia muda ataupun tua, dia pun mengalami yang namanya kematian. Bisa saja dia kecelakaan dan lain sebagainya. Ada banyak cara kematian-kematian yang dialami manusia. Mungkin manusia sementara berjalan tiba-tiba meninggal, setelah makan dia tiba-tiba meninggal, dan lain sebagainya. Tetapi tetap satu hal yang kita lihat, semua manusia akan mengalami yang namanya kematian. Tidak peduli umurnya muda ataupun tua, tidak peduli dia miskin atau kaya, tidak peduli dia baik atau jahat, semua orang pasti akan mengalami yang namanya kematian. Maka lihatlah kehidupan kita, lihatlah apa yang terjadi, belajarlah, tataplah kepada Tuhan, supaya kita tahu kita tidak akan mati dengan sia-sia. Kita pasti mati, tapi jangan sampai kematian kita adalah sesuatu yang sia-sia. Ada dua hal yang akan kita pelajari masalah kematian. Yang pertama adalah saya dan teman-teman sekalian pasti akan mengalami yang namanya kematian. Entah cepat atau lambat, kita sama-sama akan mengalami kematian. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kita lakukan supaya kehidupan kita ketika kita akan meninggal kita tidak sia-sia. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu berasal dari Dia, untuk Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tujuan dari Allah menciptakan manusia adalah bagaimana kita bisa memuliakan Dia. Tujuan dari Tuhan menciptakan segala sesuatu adalah bagaimana kemuliaan Tuhan bisa begitu terlihat dengan jelas. Tuhan dipermuliakan, itu yang paling penting, itu yang paling utama dalam kehidupan kita. Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan persekutuan yang intim dengan Tuhan di sepanjang kehidupan kita, sehingga kita memuliakan Dia dengan
kehidupan pribadi kita, dan juga kita melakukan apa yang benar, apa yang baik, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Baik tidak selalu benar, tapi kita harus melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka ketika kita melakukan segala sesuatu, tujuan utama kita adalah memuliakan nama Tuhan. Apakah ketika kita berbuat dosa Tuhan dimuliakan? Tentu saja tidak. Maka tinggalkan dosa itu. Apakah ketika saya menolong teman saya, maka Tuhan dipermuliakan? Tujuan utama kita melakukan menolong sesama kita adalah memuliakan Tuhan. Kenapa saya harus mengasihi istri saya? Kenapa saya harus mengasihi suami saya? Karena tujuan saya cuma satu, memuliakan nama Tuhan. Kenapa saya harus mentaati orang tua saya? Tujuan saya cuma satu, Tuhan dipermuliakan dengan ketaatan saya. Kenapa saya harus bekerja dengan jujur ketika saya bekerja? Kenapa saya harus jujur kepada semua orang? Kenapa saya tidak boleh berbohong? Kenapa saya harus melakukan apa yang terbaik? Kenapa saya tidak boleh membenci orang lain? Kenapa saya harus mengampuni orang lain? Kenapa saya harus mengasihi orang lain? Tujuan saya cuma satu. Bagaimana dengan kehidupan saya seperti itu, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Itulah tujuan hidup kita. Maka bergunalah bagi kita, bergunalah bagi Tuhan. Kita harus memiliki tujuan yang jelas, bagaimana Tuhan dipermuliakan, sehingga ketika kita mengalami kematian, kita memiliki kematian yang pasti, dan kita setelah kematian akan mengalami kehidupan yang kekal bersama dengan Bapa Tuhan kita. Tuhan memberkati.